Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Maulidina dengan NIM C1D1230111 dari kelas A Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 6 pada buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan edisi keempat dengan judul Negara Hukum dan Penegakan Hukum. Makna dasar negara hukum. Negara hukum adalah sistem yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pemerintah wajib menjalankan kekuasaan sesuai aturan. Tujuan utamanya menjaga ketertiban dan juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada tindakan pemerintah yang boleh keluar dari kerangka hukum. Negara hukum membutuhkan penegakan hukum agar aturan bukan sekedar tulisan tetapi benar-benar diterapkan. Selanjutnya ada Riksdaad dan Rule of Law. Riksdaad berasal dari tradisi Eropa kontinental. Sistem ini menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis. Rule of Law berasal dari tradisi Anglo-Saxon yang memberi ruang besar pada proses peradilan untuk menegakkan keadilan. Keduanya mengajarkan pembatasan kekuasaan oleh hukum. Namun, sejarah pembentukannya berbeda. Negara penganut Riksdaad mengembangkan hukum yang sangat formal dan juga sistematis. Sedangkan negara penganut Rule of Law mengandalkan praktik peradilan dan juga preseden. Perbedaan konteks ini membuat penerapannya tidak sama sehingga memahami latar belakang kedua sistem ini menjadi suatu hal yang penting. Selanjutnya yaitu karakter negara hukum. Karakter negara hukum ada 4. Yang pertama yaitu memiliki hukum tertulis. Aturan yang dibuat dalam bentuk yang jelas sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Yang kedua yaitu hukum bersifat final, legislasi. Setiap aturan lahir melalui proses pembentukan undang-undang yang disepakati oleh lembaga politik dan seluruh warga. Yang ketiga yaitu hukum mengikat seluruh warga. Semua orang harus mengikuti aturan yang sama tanpa pengecualian meskipun itu peninggi negara sekalipun. Yang keempat yaitu hukum menjadi kekuasaan tertinggi. Tidak ada jabatan ataupun lembaga yang boleh bertindak di atas hukum. Selanjutnya yaitu negara hukum formal dan juga material. Negara hukum formal menempatkan pemerintah pada peran minimal. Pemerintah hanya menjaga ketertiban dan juga tidak ikut mengatur urusan sosial. Negara hukum material memberikan peran aktif kepada pemerintah, yaitu di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah boleh masuk pada urusan sosial, ekonomi, dan juga pelayanan publik demi kepentingan rakyat. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari negara hukum modern. Yang pertama ada peradilan independen, yaitu artinya adalah pengadilan bekerja tanpa campur tangan pihak lain sehingga putusannya dapat terjadi secara objektif. Yang kedua yaitu kebebasan berpendapat, di mana warga dapat menyampaikan pendapat tanpa takut ditekan oleh atasannya. Kemudian yang ketiga yaitu pemilu bebas, di mana warga dapat memilih pemimpin melalui proses yang jujur dan juga kompetitif tanpa adanya tekanan dan juga diskriminasi. Selanjutnya yaitu kebebasan berorganisasi. Warga dapat membentuk kelompok atau organisasi sesuai dengan kepentingannya selagi itu tidak merusak peraturan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan, di mana warga mendapatkan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran hukum dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu dasar hukum negara hukum Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia menggabungkan unsur Riksdaad dan juga Rule of Law. Di mana pemerintah wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan yang sah. Setiap kebijakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selanjutnya yaitu ada supremasi hukum dan juga kesetaraan. Supremasi hukum yaitu menegaskan bahwa hukum berada dalam posisi tertinggi. Tidak ada yang boleh kedudukannya berada di atas hukum. Semua pihak termasuk pemerintah wajib untuk mengikuti hukum. Sementara kesetaraan di hadapan hukum berarti setiap warga memperoleh perlakuan hukum yang sama. Penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang benar agar keadilan tidak dilanggar. Selanjutnya yaitu negara kesejahteraan dalam konteks Indonesia. Indonesia menerapkan konsep negara kesejahteraan, di mana pemerintah bertanggung jawab melindungi seluruh warga dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pemerintah dapat membuat kebijakan sosial,
ekonomi, dan pelayanan publik untuk memenuhi tujuan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu struktur hierarki hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkat yang tertinggi, di bawahnya ada TAP MPR, lalu setelah itu ada undang-undang dan juga Perpu, setelah itu peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, serta peraturan daerah, provinsi, dan juga kabupaten atau kota. Hierarki atau susunan ini memastikan aturan tersusun secara berjenjang sehingga tidak terjadi pertentangan antar peraturan. Selanjutnya yaitu prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bersumber pada Pancasila. Sistemnya berbentuk konstitusi yang menata pembagian kekuasaan negara. Demokrasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Semua warga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. DPR berperan membentuk undang-undang. Pemerintah bersifat presidensial dan hak asasi dijamin melalui pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yaitu hubungan negara hukum dan juga demokrasi. Demokrasi membutuhkan aturan hukum yang jelas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Negara hukum memastikan pemerintah harus bekerja sesuai dengan batasan hukum. Lalu pemilu bebas memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengawasi dan juga mengganti pemimpin. Negara hukum harusnya memberikan perlindungan hak yang diperlukan dalam sistem demokratis. Selanjutnya yaitu tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum diarahkan pada 3 tujuan. Yang pertama yaitu keadilan. Keputusan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Yang kedua yaitu kepastian hukum, di mana aturan harus memberikan kejelasan hak dan juga kewajiban. Yang ketiga yaitu ada kemanfaatan, di mana keputusan hukum harus membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Ketiga tujuan ini harus berjalan bersamaan agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah substansi hukum, di mana kualitas aturan menentukan bagaimana hukum dapat ditetapkan. Kemudian yang kedua ada struktur hukum. Lembaga-lembaga seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga KPK dapat menjadi pelaksana penegakan hukum. Yang ketiga yaitu budaya hukum, di mana sikap masyarakat terhadap hukum menentukan apakah hukum dapat dihormati dan juga ditaati. Selanjutnya yaitu lembaga penegak hukum. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan tertinggi. Kemudian ada yang kedua Mahkamah Konstitusi, yang mana berfungsi sebagai menguji undang-undang dan juga menangani sengketa pemilu. Susunan selanjutnya ada polisi, kejaksaan, dan juga KPA yang tugasnya menjalankan penyidikan dan juga penuntutan. Selanjutnya ada OJK, imigrasi, dan lembaga lain yang menangani bidang khusus sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya ada aparat-aparat penegak hukum. Yang pertama ada hakim. Hakim yaitu tugasnya menjalankan fungsi untuk mengadili secara independen. Yang kedua ada polisi, yaitu melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Yang ketiga ada jaksa, yaitu melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Yang keempat ada penyidik khusus yang menangani kasus tertentu seperti keimigrasian. Yang keempat ada advokat, yaitu yang mendampingi, mewakili, dan membela pihak yang berperkara agar hak hukumnya terpenuhi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.